Halo pemirsa Ulasan TV, saat ini saya sudah berada di proyek pembangunan flyover Basuki Rahmat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di mana pembangunan proyek ini terus dikebut pengerjaannya. Bahkan pengerjaannya dilakukan dari pagi hingga malam hari. Oke, bagaimana liputan selanjutnya? Saya sudah bersama dengan Bapak Said Wahidin ya Pak ya? Iya. Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak. Nah, Pak Said sendiri ini sebagai PPK di proyek pembangunan flyover ini. Pak, ini targetnya kira-kira kapan selesai Pak proyeknya? Untuk pekerjaan pembangunan flyover ini sesuai dengan kontrak ditargetkan di akhir bulan Desember ini selesai. Akhir bulan Desember? Iya. Nah, untuk progresnya sudah berapa persen kira-kira Pak? Sampai dengan status minggu ke-30 sampai dengan tanggal 2 Oktober kemarin, progres kita sudah mencapai sekitar 47%. 47%? Iya. Berarti lumayan masih jauh juga perjalanannya Iya, ya? tapi intinya sisa daripada bobot yang besar itu atau progres yang besar itu berada nanti di pekerjaan-pekerjaan struktur yang di atasnya. Oke. Jadi sekarang pekerjaan-pekerjaan yang untuk struktur yang di bawah seperti pondasi dan yang lainnya sudah kita jalankan. Nah, inilah bobot sampai dengan saat ini itu sekitar 47%. Nah, untuk dana anggarannya Pak, ini berapa nih? Menelan berapa? Untuk pagu anggarannya itu totalnya ada sekitar 60 miliar. Tetapi kontrak kita yang dilaksanakan oleh PT Panji Bangun Persada ini sekitar 58,3 miliar. Dan jika kita lihat di sini pemirsa, ini sudah lumayan banyak pengerjaannya. Ini bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa apa saja yang sudah terpasang? Karena saya tidak mengerti soal bangunan. Baik Mbak Tari, makasih. Jadi terkait pembangunan flyover ini ada 3 segmen. Jadi kita bagi 3 segmen atau 3 zona istilahnya. Iya. Zona pertama itu zona yang di posisi Basuki Rahmat, yaitu ya pekerjaan operate-nya. Jadi ini dikategorikan operate, kita menggunakan dinding modular. Jadi dinding modular ini dengan nanti ada motif-motif seperti ini, jadi keystone istilahnya. Menggunakan konstruksi keystone, dilapisi dengan geotek, kemudian ada geogridnya juga, nanti dilakukan dengan penimbunan layer per layer. Arti kata secara bertahap penimpunannya. Nah, itu yang untuk pekerjaan di zona 1. Zona 1 ini panjangnya sekitar 100 meter, lebih kurang 100 meter. Oke. Nah, untuk di zona 2 yaitu jembatan flyovernya sendiri. Nah, flyovernya sendiri itu panjang totalnya itu 209 meter. 209 meter yang terdiri dari 2 abutmen, kemudian ada 6 pilar. Ya, 6 pilar. Nah, saat ini untuk pekerjaan pilar-pilarnya itu sudah selesai, sudah dilaksanakan, tinggal 1 titik pilar saja, yaitu di pilar 3 tadi. Nanti akan kita lihat seperti apa pilar 3 itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang untuk arah dompa atau M-saninya itu juga operate sama dengan posisi yang berada di Basuki Rahmat ini, tapi bentangnya lebih pendek sekitar 70 meter. Jadi total ini kalau kita total panjangnya itu sekitar 379 meter. 379? Iya. Wow, panjang juga ya pemirsa. Nah, kalau untuk hambatan tentunya dalam pengerjaan pasti ada hambatan. Pak, bisa dijelaskan hambatannya seperti apa? Betul. Jadi kita di sini ada sedikit mengalami hambatan. Pertama terkait material, Mbak. Okay. Nah, material kita kebanyakan itu tidak tersedia di Kota Tanjung Pinang. Mau tidak mau kita melakukan pemesanan dari luar Tanjung Pinang, seperti Jakarta, kemudian Batam. Nah, ini juga mungkin sedikit kendala, tapi insya Allah ini sudah bisa teratasi. Karena kalau kita lihat seperti alat berat yang mempunyai komponen yang luar biasa, jika dia mengalami kerusakan apa segala macam, kami terpaksa pesan dari Jakarta ataupun dari Batam. Intinya tidak tersedia di Tanjung Pinang. Oke. Nah, yang kedua terkait dengan pekerjaan ini kan berada posisi dalam kota. Iya. Nah, pekerjaan ini dalam kota sedikit banyak untuk pergerakan alat kita sedikit terganggu, Mbak. Khususnya jam-jam tertentu, jam-jam sibuknya. Jadi kami coba menyiasati pekerjaan khususnya menggunakan alat berat seperti kren, kemudian ada beberapa alat yang lain lagi, kita manfaatkan waktu-waktu yang senggang. Ya mungkin waktu sibuk tadi pagi, ketika semua beraktivitas, gitu kan.
kemudian jam-jam pulang kantor. Nah, ini sedikit kita mengurangi ritme menggunakan alat berat, tetapi arti kata seluruh pekerjaan lain itu Tetap bisa jalan. Nah, yang ketiga itu kondisi cuaca yang saat ini. Ya betul Pak. Nah, saat ini sepertinya musim penghujan sudah mulai turun, maka mau tidak mau pekerjaan ini tetap harus dilaksanakan. Kami coba menyiasati jika memang bisa masih dilaksanakan atau bisa masih dikerjakan dengan mungkin walaupun hujannya hujan gerimis, kami pakai jas hujan untuk pelaksanaannya dan beberapa bagian pekerjaan yang perlu diterpal kami pasang terpal. Kemudian kami juga menambah waktu kerja. Jadi kerja kami mungkin sampai batas malam hari. Bisa sampai jam 12 malam. 12 malam itu paling Iya. malam banget. Paling malam. Arti kata jika pekerjaan itu memang harus diselesaikan malam itu, mau tidak mau kami ya sampai jam berapapun, yang penting pekerjaan itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini yang harus kami kejar sampai malam hari. Tapi tidak semuanya sampai malam ya Pak ya? Tidak semuanya. Jadi kita juga memperhatikan pekerjaan malam itu tingkat penerangan yang bagi kami adalah di sini keselamatan itu adalah yang paling Nomor utama. satu. Iya. Kalau soal ornamen, tentunya di flyover ini pasti ada ornamen. Betul. Ini bisa dijelaskan ornamennya seperti apa Pak? Betul Mbak. Baik Mbak Tari, terkait ornamen, kami sebelum daripada pelaksanaan pekerjaan ini, bahkan jauh-jauh hari, kami sudah melakukan koordinasi dengan LAM, Lembaga Adat Melayu, ya, yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ada beberapa ornamen yang ingin kami tonjolkan di sini karena kita juga merupakan daerah Melayu, kita punya ciri-ciri khas ya, khususnya untuk di flyover ini supaya ini menjadi ikon yang terbaru nanti untuk di Kota Tanjung Pinang khususnya. Nah, nanti di sini kita di pilar-pilar, tiang pilar-pilar itu ada beberapa relief, Mbak. Ya. Relief Melayu, ya nanti seperti apa, biar kelihatannya seperti apa nanti aja saya jelaskan. Tapi yang pasti dia punya relief Melayu yang ada di setiap pilar. Bocoran sedikit Pak warnanya. Nah, jadi kalau warna, kita tidak terlalu mengedepankan warna karena kita lebih mengesan naturalnya, Pak. Jadi kalau kita terlalu menonjolkan warna, khawatirnya nanti terkait pemeliharaannya akan menjadi lebih susah atau agak sulit untuk kita melakukan, misalnya terjadi kotor atau ada yang tidak tergores dan segala macam. Maka kami mengambil warna natural. Nanti warnanya itu persis dengan warna beton. Mungkin ada perbedaan sedikit lah dengan warna-warna beton, tapi intinya natural. Kemudian nanti di atas juga ada parapet, Mbak. Apa itu Pak? Parapet itu adalah dinding penahan di jembatannya. Jadi di atas lantai jembatan itu, di sisi kiri dan sisi kanan itu nanti ada dinding parapet yang punya motif. Nah, yang punya motif, kalau boleh saya sampaikan sekarang ini, motifnya itu seperti itik pulang petang, istilah Melayu itik pulang petang. Nah, ini juga kami sudah koordinasi dengan LAM ya, para pemangku adat kami di sini, kami diskusi terkait pemberian motif ini supaya mempunyai arti tersendiri khususnya untuk yang di flyover ini. Kira-kira seperti itu Mbak motif. Nah, bicara soal pengerjaan proyek ini kan tentunya ada penyempitan jalan di sebelah sana Pak ya. Ya. Itu kan untuk menutup area proyek. Ya. Nah, sampai saat ini apakah karena hal itu terjadi kemacetan parah di wilayah ini? Baik. Jadi kalau terkait peralihan arus, lalu lintas, kemudian ada penyempitan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, kemudian dari Satlantas Polres Tanjung Pinang. Nah, intinya segala sesuatu yang kami buat, kami koordinasikan dulu supaya itu tadi kita menghindari kemacetan-kemacetan karena kita tahu Jalan Basuki Rahmat ini merupakan jalan utama, Mbak. Iya, betul. Nah, jadi kami selalu melakukan koordinasi dan akhirnya kita sepakati beberapa bagian yang kita lakukan penyempitan, kemudian ada beberapa bagian kalau kita memerlukan untuk kita tutup dan kita alihkan. Tapi itu sifatnya temporary saja, kapan waktunya diperlukan. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Pak, kita sambil jalan ya, sambil Bapak jelasin ini pekerjaannya ini lagi bikin apa gitu, Pak. Jadi untuk di sini sekarang ini teman-teman lagi mengerjakan oprit yang saya sampaikan tadi ya, Pak, ya? Kita menggunakan konstruksi keystone-nya seperti ini, nanti dilapisi dengan geogrid
Ya, ini geogrid. Jadi ini nanti fungsinya adalah menahan tanah timbunan yang ada di oprit ini. Jadi ini ditimbun semua nih, Pak? Nanti ditimbun ini, nanti dilakukan perkerasan layer per layer, arti kata per lapis nanti pelaksanaannya. Dan ini juga tidak semua yang bisa melaksanakan ini kita menggunakan tenaga ahli khusus yang dari IBP. Ya, dari IBP yang melaksanakan pekerjaan khusus untuk pekerjaan oprit yang menggunakan keystone ini. Seperti itu. Nah, itu apa Pak ini, Pak? Nah, jadi kalau ini abutmen 1. Abutmen 1 sudah selesai, nanti kita tinggal lakukan finishing pada tahap akhirnya. Nah, di saat ini mungkin bisa kita lihat untuk pekerjaan girder jembatannya kita menggunakan jenis U ya, Mbak. U-girder. Biasanya ada I-girder, kemudian ada U-girder. Nah, yang saat ini kita pakai ini adalah U-girder. Jadi U-girder ini bentang panjang antara abutmen ke pilar itu 28,8 meter. Kemudian ada 2 piece atau 2 unit, Pak. 2 unit di satu bentang tuh ada 2 unit. Nanti ada 2 ini. Kiri dengan kanannya ada. Nah, saat ini teman-teman sedang melakukan pekerjaan erectionnya. Arti kata sedang melakukan pekerjaan dari setiap segmen yang ada di U-girder ini. Nah, ini juga tahap 1 ini kita melakukan trial, Mbak. Supaya trial, arti kata trial untuk bagaimana yang di depannya sana pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Jadi kita coba satu untuk pekerjaan ini, apa kekurangan yang di satu titik ini, nanti ke depannya menjadi evaluasi kita supaya pekerjaan yang di depan waktunya akan menjadi lebih cepat. Untuk masa uji coba, Pak. Masa uji coba kan pasti ada, Pak ya, sebelum peresmian. Kapan Pak kira-kira, Pak? Jadi nanti setelah pekerjaan jembatan ini selesai ya 100%, kita ada namanya loading atau pembebanan jembatan. Uji tes dulu, Mbak. Iya. Nah, jadi sebelum dibuka untuk umum, kita lakukan pengujian pembebanan khususnya untuk jembatan. Nah, ini nanti ketika pekerjaan secara struktur sudah selesai. Insya Allah di bulan Desember, kalau memang itu sudah selesai, itu yang kita akan laksanakan di posisi bulan Desember akhir itu seperti itu. Pak, misalnya nih, tadi kan bilang kalau targetnya akhir tahun ini. Kalau misalnya meleset nih Pak, tindak lanjutnya seperti apa? Baik, kalau untuk pekerjaan struktur ya kita harapkan posisi di bulan Desember ini sudah selesai. Seandainya punya nanti terjadi keterlambatan, ya mungkin hanya pekerjaan-pekerjaan minor seperti penerangan, kemudian mungkin tadi pemasangan ornamen-ornamen Melayu, tetapi tidak mengganggu secara struktur. Jadi pekerjaan strukturnya sudah selesai, secara fungsional dia bisa fungsi, tetapi kita tinggal melaksanakan pekerjaan minor yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, sesuai dengan kontrak kita, maka pekerjaan yang belum selesai dengan sampai batas kontrak, maka akan kita berlakukan denda ya, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Saya bocorannya Pak, dendanya seberapa? Tergantung, Mbak. Jadi kalau seandainya pekerjaan ini belum selesai, dia 1/1000 dari sisa pekerjaan untuk pekerjaan minornya kira-kira. Jadi nanti kan kita lihat bagian yang belum selesai itu yang mana. Seperti hanya lampunya saja, ya lampunya saja yang didenda. 1/1000 dari bagian lampu itu, kira-kira seperti itu. Berarti itu tetap didenda ya Pak ya, kalau misalnya penerangan itu? Iya, tetap. Jadi memang harus dipres, akhir tahun ini harus selesai semua. Makanya kita kan kontrak kita mengikat pada waktu pelaksanaan secara menyeluruh, bukan dari bagian dari pekerjaan itu. Nah, seperti ini adalah girder ya. Jadi girder ini adalah precast. Kita pemesanannya itu dari Wika CLT yang ada di Batam. Ini saya bilang salah satu komponen kita yang tidak ada di Tanjung Pinang. Mau tidak mau kita pesan dari Batam. Ini bagian ini. Kemudian semua girder ini untuk kebutuhan flyover ini sudah ada di Tanjung Pinang, tetapi kita tidak bisa menempatkan di sini, Mbak, karena keterbatasan lahan untuk penempatan material. Jadi girder ini sudah berada di Tanjung Pinang, kita titipkan di Pelabuhan Pelindo Kijang. Nah, di sana itu sudah semua girder kebutuhan untuk pembangunan jembatan ini telah selesai pengadaannya, dan sekarang mana yang mau kita butuhkan kita datangkan yang dari Kijang, kemudian kita lakukan penyusunan supaya tidak terjadi penumpukan material yang di sini yang mengakibatkan aktivitas pekerjaan yang lain juga akan terganggu kalau ruang gerak daripada atau penempatan ini jadi lebih sempit nantinya kan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ini lagi ngapain nih, Pak? Nah, ini teman-teman sekarang lagi mengerjakan untuk shoring ya. Jadi kita menggunakan metode menggunakan shoring, Mbak. Shoring. Jadi ini
perancah lah istilahnya, kalau bahasa awamnya itu perancah, tetapi kita menggunakan rangka baja, besi-besi habim semua untuk pelaksanaan pengerjaan Erikson dengan girder. Jadi total berat satu girder kita ini adalah sekitar 120 ton. 20 ton. Nah, 120 ton tidak mungkin kita menggunakan perancam kayu kan? Iya, betul. Nah, mau tidak mau kita menggunakan perancah daripada tiang-tiang baja. Nah, ini yang kita gunakan, namakan shoring. Nah, ini yang dikerjakan teman-teman ini adalah sebagai supportnya, arti kata penyangga-penyangga yang diperlukan untuk pekerjaan Erikson. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Ini sudah safety semua ya Pak ya kedepannya ya? Ya, insya Allah. Jadi teman-teman juga APD kita terapkan, yang naik di atas menggunakan harness, body harness itu kan, kerjaan di lapangan. Wah, wajib menggunakan helm kalau di lapangan. Itu. Tujuan pembangunan proyek flyover sendiri kan selain mengurangi tingkat kemacetan pemirsa, ada hal lain nggak Pak tujuannya? Ya, yang pasti kita menambah infrastruktur di ibu kota Iya, provinsi. betul. Tanjung Pinang sekarang sudah berbenah ya, menjadi kota besar insya Allah nanti ke depannya. Nah, kita coba membangun infrastruktur. Salah satunya yang saat ini yang kita bangun Flyover. ada flyover, kemudian ada beberapa program Pak Gubernur juga menata kawasan bandara. Iya. Saat ini kemudian menghidupkan kembali kota lama. Kalau kita lihat di Jalan Merdeka itu saat ini sedang berbenah. Kemudian salah satunya lagi ada penataan taman atau kawasan Gurindam yang di tepi laut itu. Yang di tepi laut. Nah, itu merupakan program dari Pak Gubernur bagaimana Kota Tanjung Pinang ini sebagai ibu kota provinsi yang infrastrukturnya berimbang lah dengan daerah-daerah yang lain. Kira-kira seperti itu. Di sebelah sana itu sudah mulai pengerjaannya Pak yang arah Dompak. Sudah. Jadi yang untuk arah Dompak nanti bisa kita saksikan di sana, kita lihat bahwa untuk tiang-tiang pilarnya sudah tumbuh semua. Arti kata pekerjaan utama kita saat ini tersisa di satu pilar aja, pilar 3. Yang lainnya hanya menunggu struktur atas saja, Mbak. Nah, seperti ini. Makanya saya bilang tadi bobot yang terbesar kita itu ada di struktur atas ini. Jadi, Oke, kita harapkan proyek pembangunan ini memang selesai dengan target yang sudah ditentukan akhir tahun ini ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan konsultan supervisi yaitu Ibu Arvila ya. Ibu, kita mau tanya nih seputar pengawasan dulu deh. Pengawasannya seperti apa Ibu di proyek ini? Kalau di proyek ini pengawasannya apapun yang dikerjakan oleh kontraktor harus sepengetahuan kami sebagai supervisi pengawas. Oke. Sepengetahuan dan diawasin. Jadi tidak hanya request untuk pelaksanaan, tapi di saat pelaksanaan juga diawasi langsung oleh tim kami di sini. Gitu. Jadi apapun yang dikerjakan kontraktor kami wajib tahu. Karena itu kami adalah seolah-olah, bukan seolah-olah ya, kami adalah representatif dari pemilik pekerjaan. Dan untuk struktur sendiri Bu, bisa dijelaskan sedikit mengenai struktur bangunan mungkin yang Ibu ketahui? Jadi flyover Ramayana ini menggunakan fondasi board pile. Kemudian pile cap, pier sama pier headnya menggunakan beton bertulang biasa. Nah, tetapi untuk beamnya, balok-balok penghubungnya atau deck-deck jembatannya menggunakan balok beton precast. Balok beton precast. Bentuknya U. Jadi beda, ada beberapa bentuknya I, kita pakai yang bentuknya U. Kenapa precast? Supaya kita mengurangi adanya pekerjaan pengecoran di lapangan di proyek ini. Dan ini akan lebih cepat pelaksanaannya. Sejauh ini Bu, apakah ada kendala lain selama pengawas saat Ibu di sini ya, supervisi kan? Ada kendala lain nggak? Mungkin kendala yang sering terjadi adalah masalah alam ya. Iya, faktor cuaca ya. Faktor cuaca, kemudian faktor kondisi tanah yang walaupun sudah kita lakukan penyelidikan tanah sebelumnya, tapi ada saja item-item yang di luar dugaan yang harus kita atasi pada saat kita melakukan pelaksanaan pekerjaan fondasi. Oke. Nah, kalau misalnya udah di atas relatif lebih sederhana, lebih terukur, tetapi memang terkendala lagi oleh cuaca karena pada saat stressing dan sebagainya, sebaiknya tidak pada saat hujan. Semoga proyek ini sesuai dengan tepat waktu ya Bu ya. Amin. Akhir tahun ini ya Bu ya. Ya, amin. Oke, terima kasih wawancara singkat dengan tim Ulasan TV.